Matur nuwun ya Mas, kirimane wis tak tampa. Wah, jan. Wis matur nuwun pokoke. Oh, beres. Gampang so tak bantu meneh. Wis ya, matur nuwun ya Mas. Biasa proyek sing wingi. Sampean ki wis menang tender e. Ning ya arti dhewe to, sing ngatur spek ki sapa? Rumangsamu po. Asine barangmu ki ra masuk. Sainganmu akeh. Ning kuwi kan sing ngatur aku. Sampean kudu kelingan. Iya to? Nek kuwi mau sing ngatur aku kabeh. Sampean selak pengen nyari ke danane to. Ning ora segampang kuwi. Sampean ngerti apa ora? Bendarane. Bendarane wangel golekane. Durung kok nek ketemu bawahane. Durung ketemu asistene. Wangel dak kon golek tanda tangan munggah dhuwur wangel. Ibarate nek kowe munggah gunung wis bagaikan gunung yang terjal. Kuwi agek bendarane. Durung ketemu atasane. Saya angel meneh. Nah, ning kabeh ki mau aku iso mbantu. Tenangno pikirmu. Aku iso mbantu. Kabeh momen supayane lancar. Iki tak bantu aku iso. Ning ya kuwi butuh oli sing apik. Nek ling mengenai oli ming goro oli bekas ya ora lek medun. Ning nek oline ling ngenehke aku kuwi kira-kira oline sing bel. Ha kuwi mesti medune mak clirit gamping. Piye? Kira-kira aku iso bantu kabeh kuwi mau. Kowe iki tak bantu akeh, makane kowe kudu mikirke iki mau. Kelingan to kowe? Ketemu aku pertama kali kae. Ketika kowe ngejokke proyek iki, aku wis mbantu kowe iki akeh. Ya ora? Rumangsamu kowe iki aja mung mlaku dhewe. Kowe iso kaya ngene iki mek ra mergo aku karo sak tim wis ora iso kowe. Saingane iki wong akeh banget kok. Kowe kuwi wis tak siapke to oline. Iki agek oli sampinge lho. Kurang oli mesine. Ustadz. Mas Mitro, bukankah Anda telah sadar kalau seperti ini tidak boleh? Mungkin bisa jadi Anda merasa aman. Di dunia Anda tidak ditangkap. Di dunia Anda tidak mendapatkan hukuman. Tapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan setiap amal yang kita kerjakan. Dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian dengan adanya hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Mas Mitro, sadarilah bahwa bagian dari ciri orang munafik adalah berkhianat ketika dia diberi amanah. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Allah perintahkan kita untuk menjalankan dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Mas Mitro, percuma kita mendapatkan harta yang haram, kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Sesungguhnya itu tidak membahagiakan bagi mereka. Karena setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah tempat kembalinya. Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih layak untuknya. Mas Mitro,
setiap kegiatan dan amalan yang kita lakukan nanti akan ditampakkan oleh Allah di akhirat, baik besar maupun kecil. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal keburukan meskipun seberat dzarrah, dia pun akan melihatnya. Dan kita akan merasa malu ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan amal besar kita yang bentuknya adalah maksiat. Mas Mitro, sesungguhnya posisi dan jabatan di dunia sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah. Tidak bisa menjadi pembela ketika dihisab oleh Allah di akhirat. Mereka yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana harta dan anak tidak ada berguna di hadapan Allah Ta'ala, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mas Mitra, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakan kezaliman. Barangkali saat ini Anda bisa menekan orang lain karena punya jabatan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kita menganggapnya itu sesuatu yang remeh. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah bisa jadi menunda hukuman bagi mereka untuk satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Mas Mitro, sesungguhnya harta hasil korupsi sekalipun saat ini bisa Anda rahasiakan, tapi nantinya akan dipikul oleh pelakunya di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang membawa harta ghulul, maka nanti akan dia datangkan di hari kiamat. Saat ini mungkin banyak orang yang tidak tahu. KPK tidak lihat. Tapi nantinya Allah akan tampakkan harta itu di hari kiamat. Dia pikul harta itu sambil dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mas Mitro, pahami bahwa orang yang menyusahkan orang lain disebabkan karena jabatannya, dia didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana beliau pernah bersabda, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih." Ya Allah, siapa di antara orang yang membawa urusan umatku, artinya dia orang yang punya jabatan, fashaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan mereka, fashquq alaih, maka susahkanlah orang ini. Sehingga para pejabat yang menyusahkan urusan rakyat disebabkan karena jabatannya, Nabi SAW doakan hidupnya akan susah. Mas Mitra, ketahuilah bahwa aparat yang menipu rakyat dan dia mati belum taubat, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Setiap hamba yang dia memegang urusan rakyatnya, lalu ketika dia mati dalam kondisi menipu rakyat, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Mas Mitro, mungkin Anda beralasan ada kesalahan yang dilakukan oleh pemenang tender. Kemudian Anda cari-cari alasan yang lain agar bisa menekan dia untuk bisa membayar lebih besar. Tapi ingat, Nabi SAW bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihil muslim, tatabba'allahu auratahu, wa man tatabba'allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahli." Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan mempermalukan dia meskipun dia berada di tengah rumahnya. Mas Mitro, sadarilah
bahwa setiap suap, sogok, uang pelicin, atau apapun namanya adalah laknat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Mas Mitra, sudah saatnya Anda harus bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima setiap orang yang bertaubat meskipun kesalahannya sebesar gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas, tenggelam dalam dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha pengampun semua bentuk dosa. Meskipun sudah banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, namun jika kita mau datang kepada Allah dan bertobat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi sang hamba.